Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan media baru dalam bisnis. Yang pertama akan kita bahas adalah apa sih yang dimaksud dengan si website ini, karena media baru yang dimaksud adalah media internet atau seperti bisnis, eh, application, kemudian juga marketplace. Nah, sebelumnya kita tahu kalau media itu ada 2 jenis, yang pertama ada 3 jenis, mohon maaf. Yang pertama adalah media cetak, media audio, dan media visual. Nah, sekarang ada media yang terbaharukan, kita kenal sebagai yang namanya website. Jadi menurut Yuhevizar, website ini adalah semua halaman web yang terdapat dalam suatu domain yang berisi informasi gitu ya. Jadi website ini adalah informasi-informasi digital yang memang diperlukan oleh publik. Biasanya dalam website juga ada yang namanya homepage. Nah, homepage ini adalah halaman yang dikunjungi oleh para audiens atau publik untuk mengakses informasi yang ingin diketahui. Misalnya, kalau ingin mengetahui lowongan pekerjaan, maka dia akan akses ke www.jobstreet.com, atau misalnya ingin membeli produk gitu ya, bisa misalnya www.bodyshop.id atau .com seperti itu. Selanjutnya di sini dikatakan ada 9 indikator sebetulnya bagaimana membuat desain website bisnis yang bagus gitu ya menurut Diana. Yang pertama adalah yang paling penting adalah menu pengguna dikategorikan dengan jelas dan tersusun rapi di layar. Kenapa harus jelas dan tersusun rapi? Karena supaya orang ketika melihat tampilan website kita itu nyaman dilihat dan nyaman juga digunakan. Kemudian juga selain itu dalam website juga perlu ada produk yang mudah ditemukan oleh para calon customer gitu. Kalau misalnya kita mengunjungi misalnya IKEA.com gitu ya untuk melihat produk-produk IKEA, itu sangat mudah karena sudah dikategorisasikan produk-produk apa saja dan jenis-jenis apa saja. Kemudian juga ada situs web harus terlihat profesional dengan desain yang bagus. Jadi yang paling penting adalah ketika membuat website, jangan sampai websitenya itu terlihat asal-asalan, desainnya juga tidak menarik audiens gitu. Jadi harus bisa menarik audiens dengan tampilan website yang bagus. Kemudian di sini juga dikatakan informasi produk ditampilkan dengan secara konsisten dan masuk akal. Kenapa harus ditampilkan secara konsisten dan masuk akal? Jadi pastikan kalau misalnya produk yang memang disajikan itu adalah produk yang available gitu, yang ada. Jadi kalau misalnya produknya sudah tidak available, maka pastikan juga sudah tidak bisa diakses lagi oleh calon pembeli. Karena kalau misalnya pembeli ingin membeli produknya, tapi ternyata produknya tidak ada, itu akan membuat citra perusahaan jadi buruk, dianggap tidak profesional. Kenapa? Karena produknya tidak ada. Kemudian juga informasi produk ditampilkan secara konsisten dan masuk akal. Nah, kenapa harus konsisten dan masuk akal? Ya harapannya dengan menampilkan produk-produk ini masuk akal dan memang ada dalam list belanjanya, itu cukup akan bagus. Jadi jangan sampai ini banyak sekali justru produk-produk yang dijual yang tidak masuk akal. Misalnya Eee, menggunakan celana apa bisa jadi kurus gitu ya, atau misalnya menggunakan krim apa bisa langsung putih. Nah, ini juga hal-hal yang tidak masuk akal, jadi jangan sampai ada yang namanya pembohongan publik atau pembohongan konsumen terhadap produk-produk yang dijual oleh perusahaan. Di sini juga dikatakan tampilan produk atau websitenya itu pastikan harus warna, kotak, menu, dan alat navigasinya mudah diakses, mudah digunakan. Jangan sampai semua kotak atau menunya itu sama sehingga customer mengalami kebingungan ketika mengakses website kita. Jadi memang harus navigasinya. Dan yang paling penting adalah jangan terlalu banyak menampilkan iklan-iklan dari luar yang ada di websitenya, karena itu akan mengganggu para pengguna website kita untuk mengunjungi website kita, karena dianggap jadi tidak menarik, terlalu banyak spam iklan di dalamnya. Kemudian situs ini juga harus mudah dijelajahi, mudah diakses dimanapun, tidak terlalu berat, karena kenapa? Ketika website-nya tidak terlalu berat, maka otomatis juga akan memudahkan para customer untuk mengunjungi website perusahaan dan juga bisa menikmati, tampilan-tampilan atau menu-menu yang ada dalam websitenya.
Kemudian ada pengelompokan, pengurutan, dan penataan, dan ini harus sangat mudah digunakan karena kenapa? Kalau misalnya sudah sangat mudah digunakan, maka otomatis juga ini sangat enak untuk diakses oleh para calon customer gitu ya. Semua pilihan produknya dan informasi produk ditampilkan dengan baik dan ketersediaan produk juga harus ada. Kenapa harus pilihan produknya? Jadi kalau misalnya, website perusahaan adalah menjual tentang perlengkapan rumah tangga. Nah, jangan tiba-tiba nih, menjual produk rumah tangga, tapi tiba-tiba nyelip gitu ya, produk kosmetik atau misalnya nyelip tiba-tiba, produk perkakas. Nah, ini kan, nggak nyambung. Jadi pastikan, produknya itu disesuaikan dengan, kategori dan menu dari perusahaan tersebut sendiri, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, tidak hanya melalui website, sekarang juga, bisnis itu berkembang melalui sosial media gitu ya. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya kita biasanya menggunakan marketplace, katakanlah kalau misalnya membeli produk Apple itu harus mengunjungi websitenya, tapi sekarang juga bisa membeli produk Apple melalui akun Instagram-nya atau melalui, WhatsApp. Begitupun kayak produk body shop, kemudian juga produk-produk lainnya. Kenapa? Di sini dikatakan bahwa sebetulnya media sosial ini digunakan sebagai alat komunikasi pemasaran yang dianggap dapat meningkatkan kesadaran konsumen, terhadap, produknya. Selain itu juga meningkatkan image produk dan juga akhirnya nanti akan meningkatkan penjualan. Kenapa? Karena ketika menggunakan, media sosial biasanya akan, menggunakan para influencer, kemudian juga brand ambassador-nya, hemat biaya, kemudian juga karena, masyarakat nowadays adalah masyarakat yang memang sangat addicted dengan yang namanya gadget atau sosial media. Makanya ini adalah peluang yang sangat besar bagi perusahaan dan juga tentu saingannya akan jadi makin besar juga. Karena semua berpindah dari media, yang ada ya seperti televisi, media cetak gitu ya, berpindah ke media sosial dan website. Nah, ini bagaimana caranya perusahaan bisa, memberikan, konsep atau strategi bisnis yang berbeda dibandingkan, perusahaan lainnya, seperti itu. Sehingga orang tertarik dengan produk yang ada dalam perusahaan. Di sini dikatakan juga bahwa sebetulnya media sosial ini merupakan satu aktivitas komunikasi yang menggunakan media elektronik gitu ya, sehingga, dengan berbagai macam cara. Sekarang kan media sosial udah banyak ya ragamnya, kayak misalnya Instagram, Reel, Facebook, kemudian Pinterest, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan lagi rame-ramenya Reels. Dulu orang bisa berjualan rame-ramenya TikTok gitu. Dulu bisa berjualan di TikTok, sekarang kan TikTok Shop-nya ditutup gitu. Karena kenapa? Dianggap, tidak, mentaati, aturan penjualan dan lain sebagainya. Sehingga memang perlu, dirapihkan kembali supaya tidak mematikan, eee penjual-penjual, atau, orang-orang yang memang, masih menggunakan, konvensional caranya seperti, secara offline gitu. Jadi, makanya kenapa regulasi ini adalah untuk membantu supaya tidak mematikan satu sama lain usaha bisnis lainnya. Nah, si media elektronik ini tentu saja, menggunakan konsumen dan sekarang juga selain melalui sosial media juga ada yang namanya marketplace ya. Kalau marketplace ini kita sudah cukup tahu, misalnya kayak Shopee, Blibli, Lazada, kemudian juga ada Tokopedia dan lain sebagainya. Beberapa marketplace pada akhirnya gulung tikar. Kenapa? Karena tidak sanggup, bertahan di, persaingan yang ada gitu. Memang ketika memiliki marketplace kita harus mampu bersaing satu sama lain supaya, supaya bisa, mmm, ini, selain bersaing satu sama lain tuh supaya bisa, eee, memberikan, penawaran yang lebih kepada konsumennya. Ketika bisa memberikan penawaran yang lebih, maka kita bisa mengikat konsumen supaya menjadi pelanggan yang loyal di, marketplace-nya kita, seperti itu. Nah, tadi kita berbicara website, kemudian juga berbicara sosial media. Nah, ada juga yang disebut dengan mobile application.
Nah, mobile application ini justru adalah, aplikasi mobile yang memang digunakan. Biasanya ada mobile e-commerce, kemudian elektronik dan lain sebagainya. Dulu kalau misalnya kita ingin mengakses apa-apa, itu pasti ada yang harus pakai website, tapi sekarang sudah canggih, semua sudah bisa menggunakan mobil apps-nya. Jadi mobile apps-nya. Jadi kalau misalnya, kita butuh membeli produk apapun, kita tinggal unduh aplikasinya. Terus biasanya ada penawar menarik dari, penyedia layanan kalau misalnya mengunduh aplikasinya, nanti misalnya diskon 100.000 atau misalnya diskon 10% atau gratis pembelajaran lain sebagainya. Ini adalah salah satu trik atau cara marketing pemasaran yang ada di perusahaan untuk, bisa meningkatkan jumlah pengunduh aplikasi, perusahaan tersebut. Semakin banyak yang mengunduh aplikasi perusahaan tersebut, maka dianggap perusahaan tersebut itu sudah berhasil mempertahankan, apa ya, mempertahankan, peminat atau pembeli, salah satu produk yang ada di perusahaannya, seperti itu. Dan biasanya juga di situ, kalau di mobile application itu diberikan juga kemudahan dalam proses pembayaran. Nah, proses pembayaran ini sama ya, sekarang tuh ada kalau nggak salah, eee, Gojek sama Tokopedia ya, dia kolaborasi yang di mana, saling memudahkan, satu sama lain, baik itu pembelian atau penjualan. Dan sekarang juga kalau misalnya kita membeli produk-produk apapun di melalui situs perusahaan itu sangat, dimudahkan dengan berbagai macam e-wallet. E-wallet-nya bisa pakai link aja, Dana, kemudian juga OVO, kemudian juga GoPay, ShopeePay. Jadi, pilihan-pilihan menu ketika membeli produk melalui mobile apps ini juga dipermudah gitu, dengan fitur-fitur pembayaran yang sangat, mudah. Jadi bukan hanya pakai internet banking atau m-banking saja, tapi juga bisa menggunakan e-wallet yang memang sudah terafiliasi dengan perusahaan. Nah, di sini dikatakan, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan si bisnis secara online ini? Bisnis secara online ini kalau menurut Arif Darmawan, ada 2 kata, yaitu bisnis dan online. Kalau bisnis ini artinya adalah suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan kelompok atau individu dengan mempromosikan produk maupun jasanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, jadi, kalau bisnis itu ya bisa perorangan, bisa, per tim atau per kelompok, tergantung jenis bisnisnya, tergantung usaha bisnisnya, konsep bisnisnya, dan strategi bisnisnya seperti apa. Nah, biasanya ini akan memproduksi, 2 cara gitu, atau 2 kategori, yaitu produk ataupun jasa. Nah, kalau misalnya bisnis, kalau online itu justru disebut sebagai bisnis yang menggunakan, media internet. Nah, media internet ini adalah media yang terdigitalisasikan sehingga mudah diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Makanya kenapa dikategorikan bahwa, bisnis online itu ada 2 macam. Nah, yang pertama adalah bisnis product creation. Nah, bisnis product, creation ini biasanya bisnis yang online yang berbentuk hasil milik sendiri atau bentuk jasa dan ada biasanya hasil handmade. Kemudian apa ya, makanan gitu ya, sepatu, tas, jilbab, kemudian berbagai macam yang handmade yang memang itu memiliki, nilai tambah yang berbeda dibanding, produk secara perusahaan. Kalau produk secara perusahaan kan dijualnya secara massal gitu ya. Kalau dijual secara massal kan kemungkinan probability orang memiliki produk yang sama dengan kita tuh akan banyak gitu. Karena Ibu pernah nih kejadian datang ke suatu tempat dan emang bajunya itu beli online, kemudian ketika ketemu sama orang, bajunya sama gitu. Karena kenapa? Ya itu, kalau misalnya kita membeli satu, produk, dan produk itu dibeli, secara apa ya, kalau produk itu katakanlah didapatkan, secara massal, maka otomatis probability, untuk
samanya itu banyak. Beda dengan creation, kalau creation itu biasanya dia lebih limited, tidak terlalu banyak, dan orang juga jarang pakai. Tapi memang pada, bisnis online ini, harga juga akan menjadi pertimbangan, karena harganya mungkin akan jauh lebih mahal dibandingkan produk, apa ya, produk secara massal, seperti itu. Karena dianggap ya, berbeda dengan produk-produk, yang lainnya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini dikatakan ada yang disebut dengan produk, bisnis produk afiliasi. Bisnis produk afiliasi ini adalah, afiliasi artinya bergabung atau menjadi bagian dari orang yang menjual produk. Biasanya, kalau afiliasi ini lebih kenalnya, disebut sebagai, apa ya, dikenalnya itu, sebagai reseller kalau zaman sekarang gitu. Jadi, reseller ini, biasanya, memang memiliki, kita ngambil produk dari orang lain kemudian kita jual, bisa kita naikin harganya, kemudian juga bisa kita tambahkan juga, apa, value-nya atau juga mungkin harganya bisa jauh lebih murah, ini tergantung yang mana gitu ya. Biasanya sih akan, lebih mahal sedikit atau sama harganya atau lebih murah, tapi biasanya perusahaan itu akan memberikan harga yang lebih murah kepada reseller-nya, supaya reseller-nya juga menjualnya tidak terlalu mahal dan bersaing dengan harga yang ada di perusahaannya. Nah, biasanya, produk-produk ini akan mendapatkan komisi sekian persen gitu ya, kalau, apa ya, ini tuh lebih kepada yang tadi, misalnya kayak Tupperware kemudian produk apa lagi ya yang biasanya, menjadi produk afiliasi tuh? Eee, Oriflame, Tupperware, Oriflame gitu ya, kita bisa jual-jual produknya, jauh lebih murah karena perusahaannya juga biasanya ngasih lebih murah atau, harganya sama dengan harga di toko. Ini tergantung produk bisnis afiliasinya. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang bisnis online, kemudian website, mobile apps, kemudian, juga media sosial. Nah, kita harus tahu juga nih sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan si pemasaran online ini. Jadi pemasaran online ini, kegiatan komunikasi kalau menurut ini merupakan kegiatan komunikasi pemasaran dengan menggunakan media internet. Tadi menggunakan media internetnya juga tentu beda-beda gitu ya, ada yang tadi sudah disebutkan pakai website, misalnya pakai mobile apps, pakai media sosial, marketplace, ini tergantung mana yang menjadi, kemampuan dari perusahaan untuk menggunakan pemasaran online-nya. Ada perusahaan yang memang dia kapasitas pemasaran online-nya cukup besar, maka ya otomatis dia bisa menggunakan berbagai macam, sarana gitu, kayak yang tadi sudah sebutkan. Tapi ada juga yang memang perusahaannya mungkin menengah ke bawah, yang budget, pemasarannya terbatas, maka dia cuma melakukan penjualan, misalnya melakukan penjualannya hanya melalui website, atau misalnya melakukan penjualannya hanya melalui, marketplace gitu ya. Karena kenapa? Mengingat budgeting dari perusahaan itu sendiri. Jadi tergantung sesuai dengan kebutuhan perusahaan, karena mau tidak mau sekarang orang jarang sekali mau datang ke tokonya, tapi lebih suka untuk, membeli produk secara online karena dianggap lebih mudah, praktis, dan efektif. Dan, selain efisien juga dianggap harganya jauh lebih murah, seperti itu. Di sini ada beberapa indikator-indikator dalam melakukan pemasaran online. Nah, indikator-indikator pemasaran online itu yang pertama dianggap sangat mudah. Kenapa, sangat mudah? Ya tadi sudah disampaikan tidak perlu datang ke toko, kalau datang ke toko kan kita kayak harus ngantri, tawar-menawar dulu, kemudian juga mencari lagi kalau misalnya tidak cocok, harus berjalan kaki, mengeluarkan ongkos dan lain sebagainya. Dianggap cukup ribet untuk saat ini, ketika harus membeli, barang ke store-nya langsung. Makanya kenapa pilihan belanja online dianggap jauh lebih mudah bagi, masyarakat zaman sekarang. Selain itu juga adanya informasi. Nah, kalau misalnya informasi yang diberikan, dari pemasaran online itu cukup kita pindah website atau kita pindah marketplace, kita sudah mendapatkan berbagai macam informasi dengan mengetikkan kebutuhan kita apa. Contoh di pemasaran online misalnya kita butuh baju tidur, kita tinggal ketik aja baju tidur di kolom pencarian,
maka akan muncul berbagai macam jenis baju tidur. Kenapa? Di situ jauh lebih komparatif gitu, informatif, kemudian kita tahu produknya, pesaingnya, harganya, dan lain sebagainya. Beda ketika kita datang secara offline. Kalau offline mau tidak mau kita harus mengunjungi berbagai macam toko, terus harus meng-compare kembali nih harga toko sebelumnya berapa ya, ini berapa ya. Kalau misalnya ternyata cocok di toko sebelumnya, maka mau tidak mau kita balik lagi ke toko sebelumnya. Nah, ini juga menjadi salah satu kenapa banyak yang beralih dari pemasaran konvensional ke pemasaran online. Kemudian rayuan dan bujukan yang lebih sedikit. Mayoritas zaman sekarang itu jarang banget agak males kalau dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, dipaksa-paksa untuk membeli. Karena kenapa? Dianggap penjualnya terlalu memaksa. Tapi kalau misalnya di online, kita cukup tanya teman atau misalnya kita cukup tanya diri kita sendiri, kita pengen beli apa ya dan lain sebagainya, itu jauh lebih memudahkan gitu. Karena seringkali, ini tidak bisa dipungkiri juga, ketika kita datang ke toko offline, itu toko offline juga banyak banget penjualnya yang maksa-maksa untuk nyuruh beli gitu ya. Kadang narik-narik baju, kemudian juga, kalau misalnya harganya nggak cocok dibalesnya dengan jutek. Nah, ini juga membuat kita sebagai pembeli merasa tidak nyaman gitu. Makanya, rayuan dan bujukan ini, jauh lebih sedikit ketika menggunakan aplikasi offline, kayak gitu. Nah, terus apa aja nih keuntungan ketika kita melakukan afiliasi pemasaran atau misalnya kita menjadi, reseller gitu ya, dalam sebuah, perusahaan. Yang pertama adalah keuntungan afiliasinya, satu pasti tanpa modal, tanpa resiko, sangat mudah, peluang penghasilan lebih besar, dan tidak butuh pengalaman menjual gitu ya. Serta pilihan, apa ya, celahnya juga lebih banyak. Nah ini, berhubungan langsung dengan pembeli dan tidak menyita waktu. Kenapa? Karena, ya kita cukup modalnya mungkin nggak terlalu banyak, sedikit aja, dan, kita tidak usah pusing-pusing, masarin produknya, karena produk itu misalnya sudah terkenal gitu ya. Apalagi sekarang lagi rame Scientific gitu ya. Scientific ini kan sudah sangat-sangat populer dan banyak banget afiliasinya, resellernya banyak. Jadi ya, mereka tetap akan dapat untung, kemudian juga, nggak butuh modal yang cukup besar, kemudian juga tinggal dijual di marketplace. Nah ini yang, menjadikan, banyak sekali orang memilih menjadi afiliasi pemasaran dibandingkan dia melakukan penjualan secara langsung. Nah, sayangnya, kerugian afiliasi ini adalah praktek internet ilegal dan tidak, etis pada saat iklannya. Biasanya menjatuhkan harga pasaran, kemudian jadi spamming dan tidak sesuai dengan standar industri. Karena, ada saja nih reseller-reseller yang nakal, si barangnya itu ternyata palsu, tapi, dibuat jadi menggunakan kemasan asli produknya, sehingga itu akan merusak brand dari, produk aslinya. Nah, ini yang harus hati-hati. Makanya kenapa perlu ada regulasi yang ketat untuk, pengaturan si afiliasi pemasaran ini sehingga dapat menjaga keamanan dan komunikasi yang baik dengan pelanggan. Karena kenapa? Ketika pelanggan sudah kecewa, maka itu akan membentuk citra negatif terhadap perusahaan tersebut dan terhadap produk tersebut. Penting rasanya sebagai reseller kita tetap menjunjung baik apa yang menjadi market utama dari si produk yang kita jualkan gitu, sehingga orang tetap akan percaya dengan kita bahwa produk yang kita jual adalah asli, tidak palsu, dan itu akan membuat orang menjadi loyal terhadap, produk-produk yang kita jual gitu. Meskipun kita beralih nih, asalnya kita jual Tupperware, tiba-tiba kita beralih menjadi produk produk kosmetik. Tapi karena kita selama ini ngejualnya jujur, ngejualnya asli, kemudian tidak dilebih-lebihkan, tidak asal-asalan dan, bukan sesuatu yang bodong gitu ya istilahnya, maka otomatis orang akan percaya tentang kita. Nah, ini yang disebut dengan si afiliasi pemasaran, bagaimana keuntungan dan kerugiannya. Jadi, bijaklah dalam, bisnis, bijaklah dalam, menggunakan sosial media, baik menggunakan marketplace, mobile application, kemudian media sosial ataupun websitenya. Karena ketika, penjual jujur, ketika penjualnya, apa ya, eee mengatakan yang sebenarnya, tidak mengambil untung terlalu banyak, maka, klien atau customer juga akan makin loyal dengan produk yang kita jual.
Sip, seperti itu, untuk materi kali ini kalau misalnya ada hal yang kurang dimengerti nanti silakan ditanyakan. Terima kasih.